Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Ketap, yang terhormat Dewan Guru SDN 1 Ketap. Dalam acara hari ini, sebelum kita mulai acara, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumat ila nur. Terima kasih kepada Dewan Guru bisa berhadir dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif, sosialisasi, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi di SDN Negeri 1 Ketap oleh Bapak Riyadin SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barito Timur. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membacakan basmalah. Demikian pembukaan acara kita pada hari ini. Semoga dengan dibukanya acara tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita memasuki acara inti, kita memulai pembelajaran atau rapat hari ini dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ibu Mulyani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Riyadin SPDSD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Barito Timur. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini merupakan tugas dan wajib kami laksanakan karena di dalam modul ini terkandung pengetahuan dan pengalaman terbaru di dalam dunia pendidikan yang harus kita sampaikan kepada rekan sejawat, kepada orang tua siswa, kepada siswa-siswa kita, dan termasuk kepada pemangku kepentingan yang ada di desa kita. Tujuannya adalah beritahukan, menyampaikan pesan-pesan dari pembuat kebijakan
agar kita dapat merubah kebiasaan, merubah perilaku kita secara bertahap menjadi agar kita dapat menjadi guru yang memiliki budaya yang positif. Nah, pada bagian ini saya mengambil definisi yaitu modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini sebenarnya di dalam modul 1.4 ini banyak. Nah, tetapi dari penerapannya yang kita mulai nanti adalah pembuatan keyakinan keras dan penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 1 Jakarta. Nanti akan kita jelaskan. Nah, ini saya perkenalkan ibu-ibu yang selama ini memberikan pengalaman dan pengetahuannya sekaligus membimbing saya. Yang pertama adalah Ibu Hajah Sularti FPD. Nah, beliau ini bertugas sebagai fasilitator di kelas kami, yaitu kelas A11. Kemudian Ibu Nia Swasanti Nataliani SPD, itu adalah pengajar praktik yang sudah beberapa kali datang ke tempat kita untuk membimbing dan mengarahkan kegiatan kita pada saat pendampingan individu, baik pendampingan individu satu maupun pendampingan individu yang kedua. Nah, kemudian saya sendiri ada sebagai peserta. Latar belakang agar pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan baik, maka ekosistem di dalam sekolah itu membutuhkan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Hal ini dapat diwujudkan jika didukung oleh penerapan budaya positif. Nah, dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Dan untuk mendukung terwujudnya budaya positif tersebut, perlu adanya pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Di SD Negeri Ketap tidak semua guru, apalagi orang tua siswa, paham tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi atau diseminasi tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi guru SD Negeri 1 Jakarta. Nah, saya jelaskan. Nah, jadi siswa itu yang pertama kali kita buat keadaan. Nah, kita memahami keadaan siswa itu dari latar belakang keluarga yang tidak sama-sama. Ada yang ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Nah, keadaan ini mempengaruhi cara mereka belajar di sekolah. Ada yang datang membawa duit biasa belanja, ada yang datang sama sekali tidak membawa uang. Ini berpengaruh terhadap cara belajar. Kitalah yang di sekolah yang mengelola keadaan seperti ini, menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan
hangat, sehingga anak-anak yang walaupun tidak mendapatkan bekal dari rumah tetap bersemangat dalam belajar. Itu yang kita ingin ciptakan di sekolah. Nah, untuk mendukung supaya keadaan kita itu nyaman, aman, kita harus mewujudkan budaya positif. Nah, budaya positif ini kita peroleh dari pembiasaan. Pembiasaan kita peroleh dari contoh atau teladan. Nah, itu kembali kepada kita sebagai guru. Dari contoh atau teladan kita kepada anak-anak, lalu menjadi suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini lama-kelamaan akan menjadi budaya. Nah, budaya yang positif bagi sekolah. Nah, ada dua hal yang akan kita tekankan di dalam definisi ini, yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi bagi guru SD negeri 1 TK. Pembuatan kelas keyakinan kelas ini seperti apa dan segitiga restitusi itu yang bagaimana? Nah, lanjut. Tujuan daripada aksi nyata ini adalah sasarannya adalah guru, orang tua siswa untuk mendapatkan pemahaman mengenai salah satu budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi, sehingga bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Jadi orang tua dan guru itu sebenarnya adalah pelaku sentral daripada pembentukan budaya positif di sekolah. Di sekolah gurunya yang memberikan teladan, nah, di rumah adalah orang tuanya yang memberikan atau memberikan contoh yang positif bagi anak-anak. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini adalah guru dan orang tua memahami budaya positif secara umum dan khususnya pada konsep pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kemudian nanti kita akan membuat poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas dan di depan sekolah. Kemudian yang sangat kita harapkan, karena kita setiap hari berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan masalah dan kasus-kasus, kita memiliki kemampuan untuk menerapkan segitiga restitusi saat menemui dan menangani permasalahan siswa di sekolah. Nah, segitiga restitusi akan kita jelaskan kemudian. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah membuat rencana kegiatan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah membuat rencana kegiatan, membuat materi budaya positif dalam bentuk PowerPoint, berkonsultasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mempersiapkan materi yang sudah dibuat dan jadwal sosialisasi, mempersiapkan ruang kegiatan, melaksanakan kegiatan dan persepsi kegiatan. Ya. Nah, kita mulai. Salah satu materi daripada budaya positif itu namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif lah. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut,
mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan baik. Nah, tujuan daripada disiplin positif itu adalah kita. Nah, kita sebagai guru itu bagaimana caranya supaya kita ini mampu untuk menanam apa yang kita tanam? Motivasi atau dorongan kepada siswa kita. Nah, motivasi itu ada dua, atau dorongan itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam. Kemudian motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang diperolehnya dari luar. Nah, sekarang mana berpengaruhnya antara motivasi intrinsik dengan ekstrinsik? Mana lebih kuat bertahannya di dalam diri? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Nah, sekarang kita jelaskan. Contoh, motivasi ekstrinsik itu adalah berupa hukuman atau hadiah. Nah, biasanya kita sering memotivasi anak didik kita begini. Siapa yang nanti bisa membaca dalam jangka waktu 4 bulan akan diberi hadiah. Itu motivasi ekstrinsik. Contoh hukuman. Nah, si Jali bermain di dalam kelas dan melempar penghapus lalu terkena wajah temannya. Kita otomatis akan secara refleks akan mengambil keputusan untuk menghukum si Jali. Nah, contoh hukuman kita sudah mengerti, misalnya menyapu, membersihkan ini dan itu dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang cara-cara penanaman motivasi secara ekstrinsik seperti itu di dalam dunia pendidikan diarahkan kepada penanaman motivasi intrinsik karena sifat hukuman dan hadiah ini bertahannya sementara. Kalau dia tidak mendapatkan hadiah, dia malas belajar. Walaupun dia menerima hukuman menyapu, misalnya dia dihukum menyapu dan sebagainya. Nah, sekarang kita alihkan ke motivasi intrinsik. Kita boleh mengatakan begini. Kamu tidak menghargai karena dirimu, maukah kamu terus-meneruskan seperti ini dihukum? Nah, kalau dia menanam di hatinya bahwa hukuman ini sama dengan tidak menghargai diri sendiri, berarti dia sudah mampu menanamkan motivasi dalam dirinya bahwa apabila saya terus-menerus melakukan hal seperti ini dan selalu mendapatkan hukuman, sama dengan saya tidak menghargai diri saya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, artinya segala sesuatunya kita coba menanamkan dari hati anak kita. Nah, seperti itu. Itulah gambaran daripada disiplin positif adalah tujuannya menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi di dalam hatinya berdasarkan keinginannya sendiri. Bagaimana kita mengompori semangatnya supaya dia sadar bahwa yang saya lakukan ini salah dan tidak menghargai diri saya sendiri,
bagaimana kita mengompori anak didik kita supaya terbakar semangatnya bahwa jika saya cerdas adalah hidup saya dan masa depan saya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah teori kontrol, salah satu materi yang dipelajari dalam modul 1.4. Teori kontrol ini mengatakan bahwa berdasarkan kegiatan coba lakukan mengisyaratkan bahwa yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita ingin membuka atau menutup kepalang tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, ini adalah yang namanya teori kontrol. Artinya sebenarnya yang mengontrol diri anaknya sendiri. Nah, jika kita membentak, menghukum, dan dia menurut, dia sifatnya hanya membuka pintu kontrol itu sementara. Hanya sementara saja dia membuka atas kebutuhan dasarnya pada saja. Tetapi sebenarnya kalau dia tidak mau, kita tidak dapat memaksa. Walaupun kita marahi, kita intimidasi, kalau dia tidak. Itu yang namanya teori kontrol. Artinya yang mengontrol diri kita, walaupun diintimidasi, diancam-ancam, disuruh-suruh, dipaksa dan sebagainya, jika kita mengatakan tidak ada yang bisa menggerakkan diri kita kecuali kita sendiri. Lanjut. Kemudian teori motivasi. Perilaku manusia selalu digerakkan oleh motivasi untuk mencapai tujuannya. Nah, motivasi ini berasal dari eksternal dan internal. Motivasi yang berasal dari eksternal bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah. Sedangkan motivasi untuk dari dalam diri itu adalah tujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi yang menggerakkan kita, yaitu yang dari luar, tadi seperti hukuman dan penghargaan. Nah, kalau hukuman itu kita untuk menghindari rasa tidak nyaman. Nah, kalau penghargaan kita untuk mengejar imbalan atau pujian. Sedangkan yang dari dalam, motivasi internal itu kita ingin menjadi diri kita sendiri, belajar menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, itu yang namanya kan teori motivasi. Kita lanjutkan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, ini. Hukuman dan penghargaan merupakan salah satu bentuk daripada motivasi eksternal, yaitu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yaitu ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Contohnya seperti ini. Kalau kita sering memberi hadiah lah, ayo anak-anak, siapa yang bisa menghafal kalian 6, akan Bapak berikan buku tulis. Anak-anak kan rame-rame menghafal. Nah, itu akan berlanjut dengan hadiah-hadiah berikutnya. Kalau kita tidak memberi hadiah, mereka tidak bergerak. Nah, itu yang bahaya. Mematikan semangat atau motivasi internal.
Ayo anak-anak, siapa yang bisa membaca proklamasi dengan baik dan benar akan mendapatkan hadiah 1 buah tas. Asalnya anak-anak ramai berlomba-lomba belajar membaca proklamasi. Dapat, tapi setelah dapat dia tidak belajar lagi. Demikian juga dengan teman-teman yang lainnya kalau tidak dipancing dengan hadiah. Berbeda kalau kita menanam, siapa yang bisa membaca proklamasi, artinya anak tersebut memiliki jiwa semangat pejuang kemerdekaan. Nah, dia merasa seolah-olah dirinya juga seorang pejuang. Dengan demikian dia membaca proklamasi itu, pada saat itu dan yang akan datang akan berulang, dia akan membaca, menandakan bahwa dirinya ini tadi memiliki semangat pejuang. Tanpa hadiah dia akan belajar sendiri. Nah, demikian juga misalnya anak tadi yang sudah hafal perkalian 6, kalian siapa yang bisa dan mampu menghafalkan kalian 6 sampai 10 atau 9 pada kelas 5 tidak akan kesulitan lagi untuk belajar matematika. Mereka yakin, kata ibu guru atau bapak guru, kalau saya sudah hafal perkalian, nah nanti saya di depan tidak akan kesulitan lagi seperti sekarang untuk mengerjakan soal-soal matematika. Dia yakin akan kemampuan dirinya dan dia akan terus belajar agar dia tidak mengalami kesulitan di masa yang akan datang, dan dia sudah menghargai dirinya sendiri. Jadi hendaknya kita mulai saat ini kita belajar dan berlatih bagaimana caranya kita bisa menanamkan motivasi internal bagi anak dengan mengurangi daripada menggunakan cara dengan hukuman maupun penghargaan tadi. Walaupun dalam prosesnya kita secara bertahap dulu, periodik, tidak seketika. Ya. Nah, ini posisi kontrol orang tua. Posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sekarang coba Bapak Ibu rasa, Bapak Ibu ini posisinya di posisi yang mana terhadap siswa-siswa kita? Sebagai teman, Bu Mulyani sebagai pemantau. Kalau Bu Yulianti sebagai teman. Baik, Sam, teman. Baik. Nah, kalau sebagai penghukum, Bapak Ibu lah, kalau dia menemui masalah, dia langsung menghukum. Nah, misalnya kita kan sering mengalami hal seperti ini. Ketika dia melakukan kesalahan, kita itu langsung, ayo cepat sih, ayo cepat sih, kamu ini bersihkan WC. Itu sebagai penghukum. Kemudian sebagai membuat rasa bersalah, begini. Ketika melakukan kesalahan, sini kamu tahu, gara-gara kamu Andi jadi seperti ini. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Artinya menimpakan kesalahan tadi kepada si Andi. Kemudian sebagai teman, nah sebagai teman,
Misalnya nanti di sini, kenapa kamu sampai begitu dengan Budi? Kamu tidak kasihan ya dengan Budi? Lalu terjadilah obrolan seolah-olah permasalahan tadi dari kabur. Tidak jelas solusinya seperti apa. Terjadi percakapan yang biasa layaknya seperti seorang orang. Kemudian sebagai pemantau ini sebagai pengamat, nah, dia mengamati, lalu dia menanya. Kemudian sebagai manajer, nah sebagai manajernya ada contohnya, nah, yaitu pada saat kita menjalani yang namanya tahapan segitiga restitusi. Guru yang sebagai manajer itu yang seperti apa? Nanti ada contohnya. Nah, ini yang paling menarik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Salah satu tidak ada di dalam diri manusia itu akan merubah seseorang. Contoh, dia ingin bermain bersama teman-temannya di luar. Saya izin ingin bermain kelereng sama teman-teman, boleh nggak? Kata orang tuanya, tidak boleh. Kamu dia. Posisi perubahan dari minta izin secara baik-baik ke posisi nyamuk itu adalah pengaruh karena kebebasannya tidak dia dapatkan. Kemudian contoh kesenangan. Sering kita melihat anak kita bermain, saking senangnya. Lalu kita panggil, cukup sudah, mama mau ke pasar, jaga rumah. Tentu anak akan menggerutu, mama ini begini seperti itu. Kan terjadi perubahan itu karena kesenangannya terganggu. Kemudian, nah apalagi kalau ini kebutuhan bertahan hidupnya diusir, nah, makanan, minuman, dan lain-lain. Dia berangkat ke sekolah tanpa uang jajan. Lalu sampai di sekolah, karena perutnya lapar, dia memalak teman-temannya. Akhirnya kawan-kawannya mengeluh. Si Jali meminta makanan ulun. Si Jali mengambil duit ulun. Setelah diteliti ternyata si Jalinya tadi lapar karena tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya. Nah, lapar ini tadilah yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti itu. Banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita jelaskan kemudian. Lanjut. Nah, ini yang utama yang kita akan bahas pada hari ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama.
Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini akan kita praktikkan besok. Nah, artinya maunya anak itu untuk ketertiban kelasnya itu seperti apa? Kita gunakan bahasa mereka, lalu kita olah. Nah, sedemikian rupa sehingga menghasilkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, gunakan saja bahasa mereka, tetapi kita pandu supaya kita tidak ribut di kelas. Kita harus bagaimana anak-anak. Nah, jadi mereka menuliskan dengan sendiri keyakinan mereka tadi. Supaya kelas ini tidak ada yang nakal, kita harus bagaimana? Nah, supaya belajar hari ini tenang, kita harus bagaimana? Supaya ruangan kita bersih, kita harus bagaimana? Nah, itu kita serahkan kepada anak-anak untuk menuangkan pikiran, menuangkan keyakinannya dalam bentuk tulisan, dan itu nanti kita kelola. Itu kita praktekkan. Artinya yang kita dapat, yang kita sampaikan itu jangan disia-siakan. Langsung kita implementasikan di sekolah kita. Karena kalau kita tidak implementasikan akan percuma. Walaupun dapatnya sedikit, tapi kalau digunakan nanti akan menambah nilai yang sedikit tersebut. Dan akan kita siapkan di kelas nanti kalau sudah sepakat kita buat poster. Masing-masing gurunya akan merancang nanti keyakinan kelasnya seperti itu. Gambar yang menarik, dibuat hiasan bunga-bunga atau apa gitu, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dituangkan oleh siswa-siswa. Dibuat poster yang menarik. Dan nanti keyakinan sekolah kita yang bikin. Misalnya guru itu datangnya jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa. Nah, itu bukan peraturan tapi keyakinan sekolah. Cantik lah. Restitusi adalah kolaboratif untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah tahapan untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sekolah kita ke depannya kita akan menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita secara serius. Kita pasang plang. Sekolah dengan pola segitiga restitusi. Semua guru tanpa terkecuali itu berlatih untuk menerapkan segitiga restitusi ini dalam setiap permasalahan yang kita temukan di sekolah. Yang dulu kita suka menghukum, suka membuat merasa bersalah, bahkan menempatkan diri kita sebagai teman, kita geser peran kita menjadi pemantau dan kalau bisa kita sebagai manajer. 5 posisi kontrol. Jadi posisi yang paling tinggi yang ingin kita capai itu adalah sebagai posisi kontrol pada guru sebagai seorang manajer. Artinya kalau kita masih sebagai penghukum itu masih
masih di posisi kontrol sebagai pengukur. Nah, sudah jelas tadi ada pada 5 posisi kontrol. Unsur yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, contohnya menstabilkan identitas itu bagaimana? Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, memang untuk segitiga restitusi ini dasarnya adalah keyakinan kelas dulu. Nah, dasar untuk menerapkan segitiga restitusi itu harus ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi tahap awal sebelum kita menaruh segitiga restitusi, kita buat dulu keyakinan kelas tadi. Nah, sehingga dengan dasar keyakinan kelas tadi kita dapat menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap 3 kita sudah dapat. Kalau tidak ada keyakinan kelasnya, apa yang kita tanyakan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada contoh. Nah, contoh. Seperti itu. Nah, jadi cara pengelolaan siswa yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu ada contoh-contohnya. Kedepannya kita akan belajar untuk menerapkan di sekolah kita secara terus-menerus dan mudah-mudahan nanti menjadi budaya positif yang menjadi ciri khas sekolah kita. Artinya masalah yang ada kita tidak membiarkan, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik. Ahmad, Bapak mendapatkan laporan dari guru kelasmu bahwa kemarin Ahmad tidak mengenakan pakaian seragam dengan rapi dan menggunakan sandal ke sekolah. Apakah itu benar? Iya benar Pak. Oh iya. Apakah yang menyebabkan kamu tidak memakai seragam sekolah dan menggunakan sandal ke sekolah? Kemarin pakaian saya sudah kotor dan dicuci, kemudian saya jemur, tetapi tidak lama kemudian hujan. Baju, seragam dan sepatu saya basah karena masih tertinggal di luar rumah dan tidak cukup waktu untuk mengenakan kami kondisinya tidak masih basah. Oh ya begitu. Baik, tidak apa-apa. Memang kemarin itu hujannya deras, bahkan sampai subuh. Sepertinya cucian Bapak juga tidak kering. Iya. Nah, sekarang Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, sekarang apakah Ahmad masih ingat dengan baik keyakinan kelas kita? Ingat Pak. Bagus, kalau ingat. Kira-kira keyakinan apa yang sesuai dengan yang Ahmad lakukan? Menaati peraturan memakai seragam sekolah dan menggunakan sepatu di sekolah Pak. Bagus. Nah, sekarang kita hendaknya selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok Bapak harap Ahmad hadir di sekolah sudah berpakaian rapi dan menggunakan sepatu ya. Siap Pak. Bagus. Ya, sudah. Nah. Kasihlah. Cek. Boleh kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Najwa dan Amin, tadi Bapak mendengar laporan dari guru tiket kelas bahwa kalian ini sebenarnya berada di dalam masalah. Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Dan tolong ceritakan kepada Bapak apa yang sebenarnya terjadi. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi sebelum keluar kelas, kami sempat main lempar-lemparan dengan penghapus di kelas, tapi tidak sengaja malah terlempar mengenai Reza. Ketika Reza sedang berjalan menuju luar kelas. Oh ya. Jadi kalian main lempar-lemparan penghapus di kelas dan terkena wajah Reja. Iya Pak. Oh ya. Amin, apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Oh iya begitu. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang karena kepala Reza benjol terkena lemparan kalian? Baik, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, berpikir bersama-sama tentang apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian melakukannya pasti ada alasannya. Pasti seru kan main lempar-lemparan penghapus begitu? Iya Pak. Ya. Nah sekarang Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan telah menyakiti Reza. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Nah, Kita harus bersikap baik satu sama lain dan menyayangi teman-teman kita. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. baik. Kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan dan penghapus mengenai wajah Reza. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Ya. Tapi kan kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Ya. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kelas dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Siap? Siap Pak. Pak. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Nah, bingung kalau orang langsung, langsung. Ketika Bapak mengucapkan Assalamualaikum, kalian itu langsung berdiri. Nah, contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat. Kok kurang bersemangat? Selamat pagi. Tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah hari ini Bapak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun seperti yang kalian lihat. Sekarang Bapak ingin menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pagi sudah makan? Masih semangat? Alhamdulillah. Artinya dari pagi sampai siang kita harus tetap semangat. Mana suaranya? Semangat. Nah sekarang Bapak hari ini memiliki tugas yang sangat penting. Tugas apakah itu? Ada yang tahu? Ada. Tidak ada. Nah, tidak ada yang
kalian karena ini merupakan sesuatu yang baru dan sangat berharga. Nah, sekarang perhatikan. Hari ini adalah hari yang berbahagia karena pada hari ini kita akan membuat apa yang dinamakan keyakinan kelas. Coba siapa di antara kalian yang tahu apa itu keyakinan kelas? Harus senantiasa bersih. Harus senantiasa bersih. Angkat tangan. Ayo, boleh jawab. Coba, jadi. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Menghormati guru. Menghormati guru. Mengisi air. Mengisi air pada apa itu? Apa yang diisi? Pada bunga yang pot. Ya, yang pot lah. Yang kering. Kemudian apa lagi? Mengapa? Nah sekarang, kita akan bersama-sama membuat keyakinan di kelas kita. Dengan keyakinan tersebut akan kita laksanakan dengan hati yang ikhlas. Ikhlas? Apabila keyakinan kelas tadi munculnya dari dalam diri kita, maka kita akan melaksanakannya dengan rasa yang ikhlas, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Coba ulangi. Ikhlas, senang, bahagia, alhamdulillah. Ini adalah kertas yang akan berisi hati kalian. Isi hati kalian akan kalian curahkan melalui selembar kertas kuning ini. Ingat, warna kuning artinya keramat. Kalian tulis dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang nyaman, dengan hati yang ikhlas. Kalian tulis keyakinan kelas kalian yang ingin kalian laksanakan. Dan harus kalian laksanakan karena itu merupakan cerminan daripada isi hati. Nah sekarang Bapak bagikan satu persatu. Ini nanti kalian isi. Ini mengandung rep. Nah, kalian isi dulu. Petunjuk selanjutnya nanti akan kita beritahu setelah iklan. Coba. Isi di sini lah, jangan di lemnya. Kita buat keyakinan kelas kita yang baik, yang mencerminkan kebersamaan kita di kelas, yang akan kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, tulis di sini lah. Tuliskan. Sekarang Bapak beri waktu kalian untuk menuliskan keyakinan kelas kalian yang ingin kalian lakukan, ingin kalian laksanakan di kelas. Silakan, mulai. Tuliskan saja apa keinginan kalian untuk kelas. Jika ingin kelas kita bersih, apa yang kita lakukan? Boleh lebih daripada satu keyakinan. Misalnya saya datang tidak akan terlambat. Saya ke sekolah menggunakan pakaian seragam yang rapi, atribut yang lengkap. Silakan. Ini adalah proses daripada mewujudkan keyakinan kelas bersama di kelas 5 SD Negeri 1 Ketap. Nah, siswa-siswa nampak serius memikirkan tentang keyakinan kelas yang akan mereka laksanakan
sesuai dengan perasaan dan hati nuraninya yang paling dalam. Nah, ya. Nah, ini. Nah, sekarang Bapak minta kalian maju satu persatu dengan tertib. Nah, mulai dari jari. Silakan tempel ke silang kelas. Duduk dulu. Kemudian jali, silakan. Ya, silakan tempel yang rapi. Ya, terus. Kemudian mau lidah, silakan. Ya. Yang rapi. Iya, terus. Kemudian duduk dulu. Wirda. Wirda sini. Ya, bagus. Kemudian Hadijah, ya silakan. Silakan. Belum. Lalu si Asipa. Adelia Hanifa. Lalu siapa lagi? Abdul Majid, silakan. Ya, yang terakhir. Hadijah. Ya. Silakan dulu. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Sekarang kita akan menuliskan, kita rekap berdasarkan kesamaannya. Oke? Sekarang cut terus. Perhatikan kalau sudah direkam. Kemudian apa ini? Mengisi pot bunga. Nah, datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kemudian membersihkan kelas, ya di sini lah. Membersihkan kelas. Lalu mengikuti tata tertib sekolah sebelum pelajaran dimulai. Sebelum pelajaran dimulai. Membersihkan kelas juga sama di sini lah. Nah, kemudian merapikan kelas, ya kita tulislah merapikan kelas. Lagi, ya membersihkannya
Kemudian membuang sampah pada tempatnya di sini kita buatlah membuang sampah pada tempatnya. Ya. Menghormati Bapak Ibu guru lah. Menghormati menggunakan baju yang rapi, pakai baju yang oke. Datang ke sekolah tepat waktu ya sudah sama. Membaca buku di perpustakaan setiap hari ya. Nah, inilah yang sudah kalian tuliskan di dalam kertas-kertas kuning keramat tadi. Kita kumpulkan dan kita tuliskan yang mana yang sama, kemudian yang mana yang berbeda. Perbedaan pendapat kalian atau perbedaan keyakinan kalian itu tidak dibuang, tetapi diambil untuk melengkapi keyakinan-keyakinan kelas yang lain. Jadi semua pendapat kalian kita hargai. Nah sekarang mari pada tahap berikutnya kita membuat kalimat. Kemudian menghormati dan menyayangi Bapak dan Ibu guru. Ya. Menghormati dan menyayangi Bapak dan Ibu guru. Nah, yang keempat, ini sudah lah. Nah, ini sudah. Menggunakan pakaian dan perlengkapan yang rapi. Nah, menggunakan pakaian seragam sekolah yang lengkap dan rapi. Nah, dah. Nah, kemudian yang kelima, melakukan literasi membaca setiap hari selama 15 menit di perpustakaan. Ya, melakukan literasi membaca literasi membaca selama 15 menit di perpustakaan. Nah, sekarang nomor 6 sudah. Nomor 7
mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Siap. Kalau nomor menyiram bunga itu sudah ada di nomor 1 lah. Kalau bersih dan tertib itu sudah ada di nomor 1. Nah sekarang inilah yang namanya keyakinan kelas. Bapak masih canggih. Nah sekarang alhamdulillah keyakinan kelas kalian sudah terwujud. Nah, coba bacakan yang nomor 1 Abdul Majid. Silakan nomor 1. Pertama yang membersihkan dan merapikan kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Sepakat? Semangat! Sepakat? Semangat! Alhamdulillah. Yang nomor 2 Jali, silakan baca nomor 2. Datang ke sekolah tepat waktu. Sepakat? Semangat! Sepakat? Semangat! Alhamdulillah. Yang nomor 3 Hadijah. Dan menghilangkan bapak ibu guru. Alhamdulillah. Sepakat? Semangat! Terima kasih. Yang nomor 4 Hanifah. Menggunakan pakaian seragam sekolah yang lengkap dan rapi. Sepakat? Semangat! Baik. Nomor 5 Maulidah. Melakukan literasi membaca selama 15 menit di perpustakaan. Sepakat? Semangat! Alhamdulillah. Yang terakhir nomor 6 Jali, silakan. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Sepakat? Semangat! Alhamdulillah. Nah sekarang keyakinan kelas ini nanti akan kita olah lagi menjadi yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Ulangi, nilai-nilai kebajikan universal. Untuk tahap ini kita sudah belajar dan sudah mewujudkan keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan dengan sungguh. Ingatlah sungguh. Karena yang membuat ini bukan Bapak, tetapi kalian Semua. Alhamdulillah. Nah sekarang ini sudah kita sepakati. Sekarang kita berkumpul di depan, baris kita menunjukkan. Yes. Itulah. Oke. Nah sekarang maju ke depan. Silakan. Yang bagus. Semangat.